Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mengawali kelas pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Baiklah, alhamdulillah lengkap. Mengenai materi hari ini, lebih baiknya kita mengulangi apa yang telah dipelajari kemarin. Siapa yang masih ingat apa pengertian teks cerita pendek kemarin? Baik, secara umum cerita pendek adalah prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari suatu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Jika secara bahasa dan sastra, cerpen adalah sebuah cerita yang memiliki wujud fisiknya berbentuk pendek. Dalam panjang pendeknya tersebut memang relatif, namun terdapat standar umumnya, yaitu cerita pendek yang pada saat dibaca itu sekitar 10 menit hingga setengah jam. Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi, yaitu fungsi teks cerpen. Fungsi teks cerpen ada 5. Yang pertama, fungsi didaktif. Fungsi didaktif merupakan fungsi yang bisa mendidik peserta, mengarahkan pembaca lewat nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam cerpen. Kedua, fungsi estetis. Fungsi estetis merupakan fungsi yang memberikan keindahan terhadap para pembacanya. Yang ketiga, fungsi moralitas. Fungsi moralitas merupakan fungsi cerpen yang akan memberikan nilai moral sehingga para pembaca akan mengerti moral yang baik serta tidak baik untuk dirinya. Yang keempat, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif merupakan fungsi yang bisa membuat para pembaca merasa gembira, senang, serta terhibur. Yang terakhir, fungsi religius. Fungsi religius merupakan fungsi cerpen yang mengandung ajaran agama serta dapat menjadi teladan untuk para pembacanya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu Guru lanjutkan. Adapun struktur teks cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerpen yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Unsur abstrak bersifat opsional atau bisa digunakan untuk tidak digunakan. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, serta tempat yang terdapat di dalam teks cerita pendek tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab akibat. Kalian bisa melihat karakter atau watak suatu tokoh di dalam cerpen dalam struktur satu ini.
Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang berlangsung serta mengarah kepada klimaks dan mulai menemukan solusi maupun menyelesaikan masalah atau konflik tersebut. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah bagian di mana berisi keterangan solusi atau penyelesaian atas masalah yang sudah dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Yang terakhir, kode. Kode berupa nilai moral atau pelajaran yang dapat diperoleh oleh pembaca cerpen yang menandakan akhir cerita. Kemudian ada unsur-unsur dalam cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari 1. Tema, penokohan, alur, setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi 1. Latar belakang dari kehidupan si pengarang. 2. Keadaan zaman ketika karya sastra tersebut diciptakan. 3. Tingkat pendidikan pekerjaan atau profesi. 5. Status sosial ekonomi. 6. Pandangan ideologi dan politik. 7. Keyakinan dalam agama. 8. Paham yang dianut oleh si pengarang. 9. Nilai yang ada di dalam cerpen, budaya, sosial, dan moral. Dan ibu guru akan menampilkan video cerpen dan anak-anak akan ibu guru kasih tugas di akhir video. Sekarang siapkan buku tulis dan pulpen. Setelah ibu selesai ini, anak-anak bisa menonton video dengan teliti karena di akhir video akan ada pertanyaan yang akan ibu saya berikan dan akan dibahas minggu depan di pertemuan selanjutnya. Dan ibu guru akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu kesimpulannya, cerita pendek adalah sebuah karya sastra bentuk naratif, fiksi yang cenderung padat dan bergaya bahasa langsung pada tujuannya, dibandingkan dengan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novel dalam pengertian modern dan novel. Karena singkatnya, cerpen memiliki kesuksesan mengandalkan penggunaan teknik sastra dalam materinya seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan pengertian secara luas dibandingkan dengan fiksi yang panjang. Baiklah anak-anak, materi yang ibu guru sampaikan cukup sampai di sini dahulu. Selanjutnya kalian boleh menonton video dari ibu guru dan mengerjakan tugas yang ibu guru berikan dan akan disampaikan di minggu depan. Baik, itu dari ibu guru. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan tentang bersikap rendah hati. Ada seorang anak bernama Fitri. Dia merupakan murid kelas 6 SD yang sangat pintar dan baik hati. Di sekolah sangat banyak teman yang menyukainya karena sikapnya tersebut. Tidak jarang semua ingin berteman dengan Fitri. Ada lagi anak perempuan bernama Ita. Ia terbalik dengan Fitri. Ia pintar namun sangat sombong. Temannya hanya 2, yaitu Lisa dan Lily, gadis kembar di sekolahannya. Suatu hari, ibu guru mengumumkan
bahwa akan ada perlombaan membaca pidato 2 minggu lagi. Bu Yati selaku wali kelas 6 membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin ikut seleksi. Fitri dan Ita jelas ikut berpartisipasi. Setiap hari mereka selalu latihan membaca pidato agar lolos seleksi. Sampai hari penyeleksian tiba, keduanya memberikan tampilan yang memukau, lalu dinyatakan lolos. Suatu hari perlombaan tiba. Ita terus saja membanggakan dirinya, menyatakan bahwa pasti dia akan juara. Sebab sebelumnya dia juga pernah menjadi juara waktu kelas 5 SD di lomba pidato juga. Berbeda dengan Fitri, ia tidak henti-hentinya berdoa dan berlatih. Mencoba menghafal kembali teks pidato, Ita pun dipanggil lebih dahulu. Sang juara kelas 5 SD kini mendadak lupa teks pidato yang sudah dihafalnya. Setelah itu, Fitri maju dan memberikan penampilan yang sangat bagus. Semua juri kagum termasuk Bu Yati yang saat itu datang untuk menemani mereka lomba. Pengumuman pun tiba. Fitri keluar menjadi juara 1, sedangkan Ita harus menahan air matanya karena dia tidak menang sama sekali. Cerpen pendidikan ini mengajarkan kita bahwa harus menjadi orang yang rendah hati dan janganlah sombong.